Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Kumaranoviana dengan NIM 14014221440 dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan PGSD. Di artikel ini yang saya ambil dengan berjudul Media Sosial untuk Edukasi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel yang saya buat yang berjudul Media Sosial untuk Edukasi. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, berbagai macam media sosial ada banyak sekali macam dan jenisnya, seperti Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain, yang sudah tidak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap hari, di kalangan masyarakat dari yang muda sampai tua dalam kehidupannya, menggunakan media sosial. Di Indonesia sendiri tercatat sebanyak 167 juta penduduk di Indonesia pada tahun 2023, menunjukkan jumlah aktif penggunaan media sosial pada bulan Januari. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri. Selanjutnya, McGraw-Hill-Dictionary mendefinisikan media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi virtual. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Atas dasar inilah, media sosial dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran. Bukan hanya sebagai pembelajaran, namun media sosial menjadi sarana untuk edukasi, berkarya, bersosialisasi, dan berbisnis. Media sosial sebagai sarana edukasi bisa memanfaatkan seperti TikTok maupun YouTube yang merupakan sebagai sarana untuk mengedukasi, misalnya membuat video tutorial ataupun video tentang pembelajaran dari segala jenjang dari SD sampai jenjang perkuliahan. Semua bisa kita akses kapanpun dan dimanapun. Media sosial telah menjadi platform yang sangat populer untuk berbagai informasi dan edukasi. Beberapa media sosial yang dapat digunakan untuk tujuan edukasi antara lain contohnya seperti Facebook. Facebook merupakan salah satu platform media sosial yang paling populer saat ini. Banyak organisasi pendidikan dan akademisi yang menggunakan Facebook untuk berbagi informasi tentang kursus, seminar, dan konferensi. Selanjutnya, ada Twitter. Twitter dapat digunakan untuk membagikan ide-ide pendidikan dan artikel yang relevan dengan bahasa spesifik. Banyak pengajar dan organisasi pendidikan menggunakan Twitter untuk berinteraksi dengan siswa mereka dan berbagi konten edukatif. Dan selanjutnya yang paling banyak digunakan yaitu YouTube. YouTube merupakan platform media sosial yang ideal untuk berbagi video edukatif. Banyak organisasi pendidikan dan pengajar membuat konten video yang mengajar dan menginspirasi. Maka dari ini, pemanfaatan media sosial harusnya digunakan sebaik-baik mungkin karena memberikan begitu banyak dampak positif kepada kita, khususnya para penggunanya. Saat ini kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari bahan ajar ataupun materi pembelajaran dengan cari buku yang begitu tebalnya. Cukup hanya menyentuh layar, smartphone, ataupun PC, semua data pembelajaran yang kita inginkan muncul tertera di layar begitu saja. Kesimpulannya, sebagai pengguna media sosial, kita haruslah bijak dalam menggunakannya. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan agar bijak menggunakan media sosial seperti menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan kita, menjaga etika dan sikap dalam berinteraksi dengan pengguna lain, menyaring informasi yang kita dapat, menghindari akun-akun provokatif, dan yang terakhir, memaksimalkan manfaat penggunaan media sosial. Dan satu lagi, ingatlah untuk selalu bermain bijak menggunakan media sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.